Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita lebih tangguh daripada hari kemarin dan berkat Tuhan menaungi kita semua. Hari ini kita mau belajar dari Hizkia, seorang Raja Yehuda yang tulus dan setia, namun tidak luput dari beban dan pencobaan hidup. Hizkia artinya Allah adalah kekuatanku, memerintah tahun 729 sebelum Masehi sampai dengan 687 sebelum Masehi. Ia adalah raja yang ke-14 dalam kerajaan Yehuda. Ia berumur 25 tahun ketika menjadi raja dan 29 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ketika ia menjadi raja, ia mengalami serangan dari Sanherib, Raja Asyur, yang mengepung Yerusalem dengan bala tentaranya yang begitu banyak. Persoalan pertama belum selesai, persoalan berikutnya datang menghimpit. Sebab Alkitab menceritakan peristiwa sakitnya Hizkia terjadi ketika pengepungan sedang berlangsung. Oleh karena itu perikop pasal 20 diawali dengan kalimat pada hari-hari itu, artinya pada saat pengepungan terjadi datang persoalan yang kedua. Ia sakit barah yang mematikan dan tidak ada obatnya. Yesaya memberitakan sakit yang menakutkan bagi siapapun, sebab kalau tidak ada obatnya bagaimana kita bisa berharap akan kesembuhan atas sakit penyakit yang kita derita. Dalam hidup acap kali kita mengalami hal seperti ini. Persoalan datang, silih berganti, atau persoalan yang satu belum selesai, persoalan lain datang melilit hidup kita. Persoalan yang datang kemudian bisa jadi teramat berat, dan apalagi tidak ada pihak yang sanggup menolong dan memberi jalan keluar atas persoalan kita. Ini semua membuat kita tidak berdaya menjalani hidup ini. Sebuah pengalaman yang bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Tapi kisah tentang hidup Hizkia mengatakan kepada kita, kalau Tuhan berkehendak tidak ada musuh yang berat yang tidak bisa dikalahkan, dan tidak ada sakit penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena pertolongan Tuhan, bala tentara yang mengepung Yerusalem yang jumlahnya 185.000 orang itu, bukan jumlah yang sedikit, dikalahkan oleh Tuhan dengan cara yang sulit dimengerti oleh siapapun. Alkitab mengatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan paginya tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35. Ketika ia dikabari oleh Nabi Yesaya bin Amos bahwa sakitnya begitu berat dan tidak dapat disembuhkan, Hizkia hanya dapat berdoa sambil menangis. Ia berdoa menghadap dinding dan hanya mohon belas kasihan Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia hidup benar seperti bapa leluhurnya Daud. Ketaatan Hizkia kepada Tuhan terlihat dari dijauhkannya bangsa itu dari bukit-bukit pengorbanan, diremukkannya tugu-tugu berhala dan ditebangnya tiang-tiang berhala, dan dihancurkannya ular-ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Allah kita adalah Allah yang memiliki hati. Allah yang memperhatikan ketaatan setiap anak-anaknya. Sebagaimana Ibrani pasal 2 ayat 2b mengatakan, setiap pelanggaran dan ketaatan mendapat balasan yang setimpal. Maka ketaatan dan kesungguhan Hizkia kepada Tuhan sekarang mendapatkan balasan yang setimpal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Hizkia berdoa, sesuatu yang ajaib terjadi. Allah kembali mendatangi Yesaya dan memerintahkan untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa Tuhan telah mendengar doanya.
Allah telah melihat air matanya bahwa hari ketiga Hizkia akan datang ke rumah Tuhan, dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan bukan hanya berkat kesembuhan saja, tetapi kelepasan kota Yerusalem dari pengepungan Raja Asyur. Saudara-saudara, kalau hari ini kita mengalami begitu banyak beban persoalan hidup, persoalan datang bertubi-tubi, datanglah kepada Tuhan. Sampaikanlah seluruh isi hati kita. Semoga apa yang dialami Hizkia boleh berlaku juga atas kita. Allah berbelas kasihan atas kita, dan Allah memberi kesempatan kembali kepada kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaibnya atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.